Timnas Indonesia sendiri, saya rasa Bung Adi, lapangan tengah akan menjadi salah satu titik krusial bagaimana laga ini akan berjalan dan berakhir untuk kemenangan Indonesia. Tadi Semoga. kita saksikan bagaimana pelatih Vietnam yaitu Philippe Troussier yang tentu saja kita ingat di Piala Asia 2024. Bagaimana dia dipecat Qatar gara-gara dia harus kalah 2-1 dari Indonesia lewat gol yang saat itu diciptakan oleh Budi Sudarsono dan juga Ponaria Astaman pada Piala Asia 2024 di Cina. Dan itu juga digambarkan oleh Federasi Sepak Bola Asia adalah ada kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Asia. Ya, baru saja terjatuh tadi kita lihat Alfianda Dewangga. Indonesia coba untuk melakukan tekanan lewat Arhan Pratama. Cukup baik kita lihat tadi Dewangga kepada Rizky Ridho Bagas. Umpan yang salah, ditekan sangat baik. Kita lihat tadi Fan Chuang Ho, kini serangan balik dari Marcelo Ferdinand, masih Marcelino, angkat langsung di kotak penalti, cukup berbahaya. Namun satu pun tidak ada pemain Indonesia datang menyambut. Namun datang lagi serangan, bantuan dari Arhan Pratama, langsung di kotak penalti, tidak offside. Oh, kembali Indonesia, Bagas, sangat baik. Umpan langsung cepat pada Bagas, langsung mengambil inisiatif tekanan, membuat back kiri dari Vietnam yaitu Min Trong Pho agak kesulitan tadi Bung Doni. Ya, tadi kita lihat bagaimana Indonesia mencoba perlahan tapi pasti membangun serangan, dan tentunya ini adalah tendangan penjuru pertama. Sepertinya akan diambil oleh Bagas atau Marcelino, sini terlihat. Ya, terlihat ada Marcelino dan juga Witan Sulaiman. Pendek saja kepada Ridho, angkat langsung, tinggi datangnya, arahkan kepada Rizky Ridho, ada Sananta. Oh, penjaga gawang Van Chuang Quan cukup baik. Dan kalau kita melihat susunan para pemain dari Vietnam, ada susunan pemain yang dipasang di dua laga awal, Bung Doni. Betul, tepat sekali. Tadi sempat saya katakan kalaupun ada perubahan adalah rotasi antara Tran Tin dengan Dui Kwong. Tapi sebenarnya kalau kita bicara juga ada nama Kwok Nat Nam yang masih belum bermain. Jelas ini adalah formasi yang mungkin bisa dikatakan sangat banyak berbahaya, Bung Adi. Dia coba menekan tadi Marcelo Ferdinand, membuat Tuan Pai Pan tadi gagal untuk bisa berikan umpan ke depan. Tuan Taipan, Alfianda Dewangga, pendek saja pada Witan. Umpan yang terlalu sulit tadi dari Dewangga. Banyak pelanggaran dilakukan oleh Witan Sulaiman dan Arhan Pratama yang tidak diturunkan. Dari sejumlah 10 pemain Indonesia yang tidak diturunkan di pertandingan terakhir melawan Kamboja, hanya menyisakan Komang Teguh Krisnanda. Sedangkan di tim dari Vietnam ada Moch Chang Nguyen, Quang Tin Tran dan juga Le Van Do yang bermain saat lawan Thailand saat ditahan imbang 1-1. Tapi yang perlu waspadai adalah nomor punggung 9 dari Vietnam yang sudah mencetak 4 gol, Bung Doni. Ya. Sangat cepat tidak. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Van Nguyen, sudah mencetak 4 gol yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman yang juga sudah mencetak 4 gol buat Indonesia. Harus hati-hati dengan pemain ini, Bung Doni. Ya, ini bisa dikatakan pemain yang sangat berbahaya. 4 gol sudah dia ciptakan, penyerang dari Hanoi FC. Dan kita juga melihat bagaimana di sini ada Min Trong dan juga Van Do ya, mencoba melakukan tendangan bebas, dan kita tahu bagaimana Vietnam ini cukup baik dalam melakukan tendangan-tendangan bola mati. Dan bebas, kita lihat ada Le Van Do dan juga Mi Trong Pho. Ada sekitar 5 pemain di area kotak penalti. Le Van Do lakukan sudah berbahaya. Beruntung tepat berada dalam posisi yang sangat baik. Kita lihat penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi yang disimpan oleh pelatih Indra Safri saat lawan Kamboja. Marcelo Ferdinand, sejauh ini sudah mencetak 2 gol buat Indonesia.
Bagas Kava. Terus ditekan oleh Mintrong Vo. Rizky Ridho sapu bola ke depan, arahkan pada Sananta. Disapu saja kita lihat oleh Ngo Chang Nguyen. Tyson Nguyen tadi dipatahkan oleh Dewangga. Indonesia coba menyerang lewat arahan. Sangat baik pada Marcelino Ferdinand. Umpan ke depan langsung, arahkan masuk ke Fajar Fatur Rahman. Jatuh di kaki Ngo Chang Nguyen dari Vietnam. Ke depan kita lihat ada Fan Chong Ho, bukan sebuah pelanggaran tadi. Nomor punggung 18 adalah Du Thu Nguyen yang tidak bermain saat melawan Thailand. Fan Chung Nguyen, baik sekali kita lihat. Rizky Ridho ditekan tadi oleh Lewando ke belakang Komang pada penjaga gawang Hernando Ari. Umpan panjang ke depan masuknya kepada Arhan Pratama, tapi bola terlalu jauh. Ya, terlihat masih berhati-hati ya kedua tim, dan tadi sempat dibahas juga bagaimana Vietnam di tangan Philippe Troussier ini tidaklah terlalu sering melakukan, bisa dikatakan, pressing, dan tentu ini memberikan sedikit nafas buat timnas Indonesia untuk perlahan tapi pasti mencoba membangun kepercayaan diri, membangun serangan. Mintrong Vo coba didekat oleh Fajar Fatur Rahman ke belakang Mintron pada Tan Tuai Pan. Gagal tadi Tuan Taipan tadi. Komang kini Indonesia. Ananda kepada Marcelino Ferdinand. Ke belakang Witan Sulaiman kepada Dewangga. Garuda coba menekan. Umpan langsung ke depan, masuk kepada Witan. Terlalu jauh tadi dan Marcelino Ferdinand. Untuk kiri Indonesia kembali menguasai permainan lewat kaki kapten kesebelasan Rizky Ridho. Alfreda Dewangga kiri, ada Arhan Pratama, Ananda, Raihan Alif, pemain asal PSM. Rizky Ridho, Ananda sangat baik tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Tyson Nguyen. Ini sebuah skill yang sangat baik sekali ya, dan justru kita perlihatkan oleh dua duel nih antara Ananda Raihan Alif dan juga Tyson Nguyen. Baik dari umpan panjang dilakukan oleh Bagas Kava, coba diintercept oleh Mintrong Vo, tapi bola langsung keluar lapangan pertandingan. Ya, ini baik sekali ya kalau kita melihat bahkan juga di laga pada saat melawan Kamboja, bagaimana Bagas Kava memang banyak terlibat dan lebih berani untuk maju ke depan. Tanggal 29 sampai tanggal 31. Lemparan ke dalam Indonesia seperti biasa, Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ngo Chang Nguyen terus mengawal dengan ketat Witan Sulaiman dan juga Rizky Ridho, berserta juga Mintrong Vo. Arhan Pratama jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Oh, yes! Komang Teguh Trisnanda. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik dilakukan tadi, diciptakan oleh Komang Teguh Trisnanda. Hasil lemparan ke dalam dari Arhan Pratama, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Doni. Sebuah gol yang harus diapresiasi dan sangat-sangat luar biasa, Bung Doni. Ya, ini sebuah eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan tangan yang sangat baik dan mengetahui di mana posisi Komang Teguh kosong, dan sebuah gol 1-0 untuk Indonesia. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah tentunya Bung Hadi. Kita lihat bagaimana Komang Teguh Trisnanda lepas dari pengamatan dan pengawasan para pemain belakang dari Vietnam.
dan langsung melakukan coming from behind dan langsung memanfaatkan lempar ke dalam dari arah Pratama dan langsung sundulannya masuk ke sudut kanan bawah penjaga gawang dari Van Chuan Quan dari Vietnam untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk unggulan sementara Indonesia. Semoga saja gol ini bisa ditambahkan oleh Indonesia atau juga bertahan dengan keunggulan 1-0, Bung Doni. Ya, jelas ini sangat dibutuhkan ya oleh timnas Indonesia. Karena kita tahu begitu sulit selama ini kita melawan Vietnam, mengalahkan Vietnam. Dan ini juga salah satu misi kita untuk mencoba mengembalikan medali emas. Tapi jelas ini harus kita terima, masih 11 menit di babak pertama, sebuah awal yang bagus tentunya buat timnas Indonesia. Ya, terakhir kali Indonesia dikalahkan Vietnam di SEA Games 2021 di penyisian grup. Sedangkan di 2019 kita 2 kali kalah di penyisian grup dan juga di final 2019 kita kalah 3-0 dari Vietnam. Semoga saja Indonesia mampu membalaskan kekalahan. Marcelino Ferdinand sangat baik. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Witan Sulaiman. Dengan sangat sengaja tadi Ngostang Win dengan susah payah berusaha menahan laju dari Witan Sulaiman. Alfreanda Dewangga ke belakang. Komang pencetak gol tadi. Bagas sangat baik. Fajar Fatur Rahman ke belakang. Ananda Alif coba menekan para pemain dari Vietnam. Pantung Win tadi. Umpan panjang dari Rizky Ridho. Cantik sekali Rizky. Witan Sulaiman masuk ke dalam. Arhan Pratama. Ada kita lihat. Nanta tadi terlepas. Sayang, sungguh sayang. Wan Tin Tran harus bekerja lebih keras untuk menahan gempuran-gempuran dari para pemain Indonesia. Kapten ke-11 Van Chuan Quan. Indonesia menjadi juara grup A karena menyapu bersih semua pertandingan. Sedangkan Vietnam dengan nilai 10 karena dia tahan imbang 1-1 dari Thailand. Marcelino Ferdinand langsung ke Rizky Ridho, ditinju oleh Van Chuan Quan, dikejar oleh Rizky Ridho ke belakang Rizky. Siapa yang akan diberikan? Nampaknya Bagas. Dewangga, umpan jauh maksudnya, tapi bola terlalu liar tadi sehingga sulit untuk dikejar para pemain Indonesia. Dewangga, pemain asal PSIA Semarang. Apakah Indra Safri mampu membalas kekalahannya di 2 pertandingan SEA Games 2019 dan juga membalas kekalahan Indonesia secara umum, termasuk kekalahan terakhir kali di SEA Games 2021. Saat itu Indonesia ditangani oleh Shin Tae-yong. Tungguin, umpan terobosan sangat berbahaya. Bermain sebagai libero, kita lihat tadi penjaga gawang. Apakah offside tadi? Nampaknya Ramadan Sananta offside. Pemain sudah mencetak 3 gol. Muhammad Ramadan Sananta, pemain asal dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ya jelas offside, Bung Doni. Iya, tapi satu hal ya Bung Adi, kalau kita lihat bagaimana di SEA Games yang lalu itu kita kalah tanpa sekalipun bisa mencetak gol ke gawang Vietnam. Jelas ini tadi gol cepat yang diciptakan oleh Komang Teguh adalah sebuah angin segar. Dan kita bisa tentunya berharap, mengingat bahwa sebenarnya Vietnam sendiri sempat tertinggal ya. Lebih dulu Thailand, tapi mereka bisa menyamakan kedudukan di 1-1. Jadi tetap konsentrasi harus dilakukan oleh seluruh pemain timnas Indonesia. Rongfo tadi kepada Lewando. Masih Lewando, langsung ke arah kotak penalti oleh Pantung Muin. Disapu saja dengan sangat baik sekali tadi. Ho Chang Win. Min Rongfo, Lewando, Pantung Muin. Masih Pantung Muin. Sangat bebas Pantung Muin, Tyson Win, Duch Fung Win. Gagal tadi kita lihat umpan yang coba diberikan
oleh Fan Chuang Ho. Kembali Vietnam coba mengurung Indonesia. Pada Van Tung Nguyen, kontrol yang baik, hati-hati Indonesia. Shooting dari Van Tung Nguyen terlalu tinggi. Pemain yang memiliki postur sangat baik, Van Tung Nguyen. Pemain yang sangat berbahaya, Bung Doni. Iya, dia tuh memiliki insting untuk tahu di mana dia berada dan memiliki juga tendangan yang juga sangat baik. Terlebih kepalanya juga harus diwaspadai karena kita tahu 2 gol lahir dari kepala Van Tung ini. Tapi kita lihat pemain-pemain Indonesia masih cukup disiplin, bisa menjaga area, masih rapat tentunya pertahanan kita, Bung Adi. Mudah-mudahan Indonesia tetap fokus untuk bisa menahan gempuran dari Vietnam. Tapi nampaknya para pemain Vietnam masih cukup sabar untuk tidak langsung melakukan serangan frontal meskipun mereka sudah tertinggal. Karena memang perjalanan masih panjang, Bung Doni. Marcelino Ferdinand umpan langsung bagus sekali. Ramadan Sananta, shooting Ramadan. Shooting yang sangat baik dari Ramadan Sananta. Tapi memang posisi penjaga gawang sangat baik tadi. Ya, sepertinya Ramadan Sananta sempat melihat ada sebuah ruang yang untuk melakukan tendangan. Dan Tuaipan, masih Tuaipan. Lewando. Oh, sangat baik tadi direbut para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Duc Phu Nguyen. Ya, kita tahu ya bagaimana Duc Phu dan juga Tyson itu memang sangat kuat menjaga lapangan tengah, dan kita lihat bagaimana Rehan Alif juga bermain ngotot, dan ini adalah kunci tentunya, Bung Adi, sebuah pelanggaran tentunya. Jelas sebuah pelanggaran, ditarik tadi meskipun sudah terjatuh, ditarik lagi oleh Duc Phu Nguyen. Inilah Ramadan Sananta, pemain yang musim lalu memperkuat PSM Makassar. Kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik sebelum Sananta tadi melepaskan tembakan yang sangat-sangat baik. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Van Chuang Nguyen. Nampaknya Ananda Rayhan Alif harus ditepikan ke pinggir lapangan sementara karena memang tadi sepertinya pelanggaran cukup keras dilakukan oleh pemain Vietnam, yaitu Duc Phu Nguyen. Aman tadi kode yang diberikan oleh tim medis dari atau tim ofisial dari Indonesia terhadap kondisi dari Ananda Rayhan Alif. Nampaknya harus diulang. Oh, harus lebih jauh lagi posisi bola. Oh, harusnya di tengah lapangan tadi. Kigon, wasit kelahiran tahun 85, usia 37 tahun tentunya, asal Korea, yang bersertifikat FIFA sejak tahun 2013. Komang, Arhan, alhamdulillah, nampaknya Ananda Rayhan Alif baru saja terlihat tadi berlari ke tengah lapangan. Nampaknya kondisinya masih baik-baik saja. Karena Ramadan Sananta tadi Arhan kepada Dewangga. Nampaknya Arhan Pratama pun masih terduduk apa yang telah terjadi. Fajar Fatur Rahman, sangat baik Marcelino Ferdinand.
Fajar Fatur Rahman langsung di kotak penalti, hampir saja disambal oleh Sananta tadi, tapi Sananta melakukan pelanggaran terhadap Mo Chang Win. Tapi apa yang dilakukan oleh Sananta dan juga Fajar Fatur Rahman sangat bagus sekali. Betul, saya setuju sekali karena begitu cepat keputusan yang dilakukan oleh Fatur Rahman, langsung melihat ada lubang sepertinya di sisi lapangan tengah, tapi memang masih belum terlalu akurat dan belum bisa menciptakan peluang atau kesempatan untuk Rahman Sananta menambah gol Indonesia. Wang Tin Trang, Mo Chang Win, Du Fung Win, Tan Tai Pan, Ni Trong Vo, belakang pada Tan Tai Pan, Fan Chuang Quan, Tai Song Win, masih Tai Song Win, langsung ke depan pada Min Ron So, Lee Wang Do, Du Fung Win, Tai Song Win, Du Fung, angkat langsung di kotak penalti. Oh, Min Ron So langsung di kotak penalti lagi, patah di kaki Bagas tadi. Kini Indonesia menguasai bola. Marcelino Ferdinand, baik sekali. Fajar Fatur Rahman dicuri nampaknya oleh Tyson Win, Du Fung Win, Wang Tin Tran, Mo Chang Win, Du Fung Win, Hanan Win, Du Fung Win, Wang Tin Tran, Tan Tai Pan, Fan Chung Win, harus dipatahkan oleh Komal. Datang lagi dari Tanan Win. Baik sekali kita lihat. Luar biasa Witan Sulaiman, umpan cepat. Ada Ramadan Sananta, masih Ramadan. Kini ada Fajar, ada Witan Sulaiman. Pendek saja, pada lagi Witan Sulaiman. Oh, terlalu memaksa tadi. Kini Fajar, oh tidak jadi. Masih Fajar, siapa yang diberikan? Menunggu Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Mudah saja dipatahkan oleh Tan Tai Pan. Kini Vietnam coba melakukan tekanan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Bagas terhadap pergerakan dari Tyson Win. Inilah Bagas Kava Ariski. Menampaknya Lewando tadi yang terjatuh, Bung Doni. Ya, ini sebuah build up serangan yang bagus, tapi kita lihat dulu tentunya bagaimana hampir saja lepas ya dari kepungan baik Raihan Alif dan juga Bagas Kava. Ini pemain yang harus diwaspadai di Wando ini karena dia memiliki sebuah skill yang sangat baik. Ingat, kita juga adalah salah satu assist dia kepada Vantung, itu juga salah satu gol yang sangat baik pada saat laga pertama mereka saat melawan Laos. Masuki menit ke-24, Indonesia masih unggul sementara lewat gol yang diciptakan oleh Komang. Dan kita lihat Lewando masih terduduk mendapat perawatan dari tim medis Vietnam. Lewando adalah salah satu pemain yang selalu diturunkan oleh pelatih Philippe Trouzer, pelatih yang berjuluk penyihir putih asal Prancis. Pelatih yang di tahun 2000-an awal sangat luar biasa ngetop, Bung Doni. Iya betul. Dan kalau kita membahas lagi nih Wando ini ya, Bung Hadi, ini jelas harus diwaspadai. Salah satu dengan cap terbanyak di timnas U22 Vietnam kali ini dengan 21 cap. Kembali yang dilanjutkan, Vietnam kini menguasai bola. Mo Chang Win, Tyson Win, umpan langsung ke depan, masuk daripada Tanan Win, yang dipatahkan Indonesia. Arhan Pratama tadi. Wan Chin Trang gagal memberikan umpan kepada Tanan Win. Inilah Philippe Trouzer, pelatih yang juga membesut Jepang di Piala Dunia 2002 Ya. saat menjadi tuan rumah bersama Korea. Pan Win tadi, kini Tyson Win coba dikejar oleh Ananda Rehan Alif. Oh, pelan-pelan nampaknya Vietnam mencoba menguasai permainan lewat Pan Chuang Ho. Wan Chin Trang pada Tai Pan Win.
Neutral throw ke kotak penalti, hampir saja disambar tadi oleh Fantung Nguyen. Kini Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Umpan ke depan tadi gagal masuk kepada Marcelino, kena di blok dengan sangat baik oleh Dutchfu. Fajar Fatur Rahman, pemain kelahiran Biak, Biak Papua maksudnya. Bagas lempar ke dalam tadi, direbut oleh Dutchfu. Kini Vietnam dari bawah. Ho Chang Nguyen, Pan Chuong Ho, masih Pan Chuong Ho. Aison Nguyen lebar dari kiri pada Taipan. Masih Tuan Taipan. Fantung Nguyen gagal. Kontrolnya terlepas tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Lewando. Kartu kuning nampaknya dari wasit Kim Higon. Ini antisipasi yang sangat baik sekali dari Bagas Kava ya. Membuat akhirnya Lewando sendiri juga tidak tahu sebuah tendangan yang mengenai kepala daripada Bagas Kava, dan jelas otomatis mutlak kartu kuning. Ini sebuah advantage tentunya bagaimana Lewando ini menjadi salah satu sosok atau pemain yang krusial. Mengangkat kaki yang sangat-sangat tinggi tadi kita lihat Lewando, membuat wasit Kim Higon dari Korea menghadiahi Lewando dengan kartu kuning. Lihat Bagas yang bergantian posisinya dengan Ilham Rio Fahmi, bek kanan asal Persija Jakarta. Tan Sulaiman ke tengah. Dewangga, kini Bagas. Masih Bagas pada Fajar Fatur Rahman. Terus mendapat pengawasan yang sangat ketat Fajar Fatur Rahman. Umpan sangat baik, Bagas sendirian, kosong, umpan lagi, oh tidak. Oh, sangat disayangkan tadi. Kesempatan sangat baik buat Indonesia, gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Umpannya berhasil diblok tadi Bung Doni. Ya, ini jarang sekali kita lihat ya, tapi kalau di sini kita lihat ulangannya, betapa cerdiknya ya umpan dari Fatur Rahman. Dan sebenarnya Bagas Kava sudah melihat bagaimana Marcelino Ferdinand sebenarnya dari sisi jauh mencoba untuk merebut bola. Oh, play on meskipun tadi terlihat pemain Vietnam melakukan pelanggaran, karena memang play on, jadi tidak dihentikan oleh wasit. Arham Pratama tadi maksudnya kepada kartu kuning buat Arham Pratama. Menyambar kaki dari Dutchfu Nguyen. Hati-hati buat para pemain Indonesia. Itu satu hal yang kita hindari adalah laga ini menjadi panas dan akhirnya terjadi sebuah kesalahan yang tidak perlu, apalagi didapatkannya kartu, karena tentu ini akan mengurangi paling tidak agresivitas daripada pun strategi taktik yang dilakukan oleh Indra Safri. Tuan Tin Trang langsung ke tengah pada Fantung Nguyen, gagal tadi. Oh, hati-hati Indonesia, hampir saja disambar oleh Lewando. Hernando Ari kini ke belakang pada Dewangga, Arham Pratama, Komang, Dewangga lagi sangat baik. Pelanggaran dilakukan pemain Vietnam, tampaknya Tyson Nguyen. Tyson Nguyen yang melakukan pelanggaran terhadap Alfian Dewangga. Tendangan bebas Indonesia. Komang, umpan jauh, arahkan kepada Fajar. Bagus sekali Fajar kepada Marcelino Ferdinand ke belakang. Ada Bagas, Dewangga.
Masih Bagas. Ananda Alif hampir saja dicuri. Majar dari kepada Marcino Ferdinand. Bagas. Ramadan Samanta ke tengah, sangat baik. Kosong kita lihat. Dewangga shooting. Terlalu tinggi tadi Bung Doni. Peluangnya sangat terbuka untuk melakukan shooting dari jarak yang sangat jauh. Ya, itu sebenarnya keputusan yang sangat baik ya oleh Afiandra Dewangga. Mengingat kita mencoba membangun serangan dari sisi kanan, dan begitu dia mendapatkan ruang dan kesempatan membangun tendangan, sebenarnya tendangannya sudah bagus. Kalau kita lihat trajektorinya sudah benar, tapi memang masih terlalu tinggi di atas gawang Van Chuan. Ya, calling break di babak pertama. Kita lihat bagaimana Vietnam cukup baik untuk sedikit mendominasi, tapi Indonesia tidak kalah baik karena permainan juga Indonesia sangat baik untuk mengontrol permainan dari Indonesia, Bung Doni. Sebenarnya ada satu keuntungan ya kalau melihat pas daripada pertandingan ini tidak berlangsung terlalu cepat, tidak terlalu banyak pressing dilakukan. Jadi kita lihat bagaimana gol yang sangat baik sekali, Bung Adi. Dia fokus gol yang sangat cantik tadi. Kita lihat bagaimana Komang Tri lepas dari pengawasan para pemain Vietnam karena memang berlari dari belakang, langsung melakukan sundulan, memanfaatkan umpan lemparan ke dalam dari Arhan Pratama untuk mengubah skor menjadi 1-0. Proses gol yang sangat-sangat cantik dari Komang Tugu Isnanda. Pertandingan babak pertama sebentar lagi akan berlanjut. Tuan Taipan kuasai bola ini kepada Tanan Win. Wang Tintran pada Ngoc Tang Win. Tyson Win. Dutch Fung Win. Umpan jauh pada Fantung Win. Mudah saja buat penjaga gawang. Kita lihat Hernando Ari. Karena memang bola lebih dekat, melaju kepada arah Hernando Ari Sutaryadi. Ini Marcino Ferdinand. Terlepas. Umpan bagus sekali kita lihat. Masih Arhan shooting tadi. Terlalu memaksa kalau saya lihat tadi, Bung Doni. Iya, memang terlihat agak ada ragu-ragu ya. Bagaimana? Meminta untuk Iya, betul. menekuk sekali tadi, untuk menekuk sekali lagi. Iya. Mungkin karena dia melihat Sananta, Ramadan Sananta dalam posisi offside ya, Bung Hadi. Jadi dia antara ragu ingin melakukan tendangan atau sebuah keputusan yang sepertinya memang salah yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Vietnam, Tyson Win, Tuan Taipan. Jadi dia memberikan umpan ke depan karena memang sangat rapat. Wang Tintran pada Mustang Win, langsung ke depan arahkan kepada Fantung Win. Intercept dengan sangat baik tadi oleh Rizky Ridho, jatuh di penjaga gawang Van Chuan Quan. Wang Tintran, Tuan Taipan, masih Tuan Taipan. Tyson Win tadi berteriak mendapatkan benturan dari Marcino Ferdinand. Van Chuan Quan keluar dari kotak penalti. Kita lihat Van Chuan Ho, masih Van Chuan Ho ke depan. Levando kepada posisi ini ada Tuan Taipan. Umpan panjang ke depan. Oh, berdiri bebas kita Mitrong. Oh, ada Fantung Win. Shooting. Alhamdulillah. Gagal tadi. Ruang yang sangat baik dari Fantung Win. Tapi walaupun gagal, harus hati-hati Indonesia, Bung Doni. Ini yang berbeda ya, Vietnam di tangan Park Hang-seo dengan Crozier ya. Dimana Vietnam yang sekarang sepertinya lebih sabar. Tapi mereka bisa main ball position. Betul, main ball position sangat baik. Dan begitu melihat Mintrong memiliki space, dia langsung ada umpan ke Mintrong dan diberikan kepada Fantung. Hampir saja gawang Indonesia berangkat.
Tidak disangka-sangka sundulan parabol tadi dari Fan Tung Win menjebakkan atau membuat skor menjadi imbang 1-1. Sungguh sangat disayangkan, sedikit agak kehilangan fokus para pemain Indonesia, Bung Doni. Oh, kurang ketat tadi penjagaan dilakukan oleh Rizky Ridho. Pantungnya sangat-sangat baik tadi, Bung Doni. Ya, ini yang memang harus diwaspadai ya. Ini agak terlihat antara Tanan dengan Pantung. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya proses gol yang bukan pertama kalinya buat Vietnam. Karena kita tahu gol Pantung pada saat gol dia ke gawang Laos, dia juga menciptakan dengan flick ya istilahnya, headingnya, dan ini memang menjadi kekuatan dari Nguyen Pantung. Gol kelima Pantung Win. Itu sangat disayangkan, harus kebobolan Indonesia di menit 35. Padahal Indonesia sudah bermain cukup baik untuk bisa meredam serangan dan juga permainan dari Vietnam hingga di menit ke-35 sebelum terjadinya gol. Sangat disayangkan, harus lebih fokus lagi para pemain Indonesia. Rizky Ridho, umpan panjang langsung ke depan, arahkan kepada Ramadan, lalu jauh dari Fajar. Ini Vietnam menguasai permainan. Tyson, Fan Tung Win, lebar dia ke kiri. Ada Tanan, ini Tanan, ada Win Tong Fuo. Gagal untuk melewati Fajar, sangat baik Fajar. Ini Indonesia, gagas kepada Fajar. Umpannya sangat sulit tadi Bagas, dicuri lagi para pemain dari Vietnam, Tuan Tai Pan, ada Tyson Win, ada Mark Tan Win, Pan Chuok Ho, Tyson Win, ada Fan Tung Win, gagal di kaki ombak. Oh, direbut lagi oleh Pantung ke belakang, ada Tyson, ada Tanan, masih Tanan, akhirnya umpan ke kotak penalti, Pantung gagal. Alhamdulillah, akhirnya Fajar dari Indonesia langsung ke depan. Bagus sekali kita lihat berduel dengan sangat keras dari Ramadan, Witan Sulaiman. Dicuri lagi oleh Vietnam. Ya, ini yang kita waspadai ya sebenarnya, dan kita khawatirkan ya bagaimana akhirnya Vietnam setelah membalas ketertinggalan mereka, mulai kelihatan sebenarnya gaya bermain Vietnam asli yang kita tahu dan sering kita lihat pada saat masih diasuh oleh Park Hang-seo yang begitu bermain taktis dan cepat. Dan ini berbahaya Bung Hadi, kenapa? Karena mereka memiliki juga sekarang kemampuan untuk memainkan ball position yang sangat baik. Dan tentunya justru suatu, ya ini sebuah pelanggaran terlihat. Kita tentunya berharap tidak ada kartu yang diberikan kepada Manan Sananta. Ya kembali lagi Bung Hadi, dan ini Vietnam menjadi menambah dimensi gaya bermain mereka ya. Kalau kita lihat bagaimana mereka bisa dengan sabar walaupun tertinggal, sempat membangun sebuah ball possession yang sangat baik dan akhirnya mengejar ketertinggalan mereka, dan skor sekarang masih 1-1 untuk Indonesia dan Vietnam. Dapatkan benturan tadi dengan Ramadan Sananta sehingga harus mendapatkan perawatan. Kita lihat pemain Vietnam tadi. Ya, ini adalah dua figur yang kita tahu sangat berbahaya. Yang menarik sebenarnya secara sosok penyerang daripada Hanoi FC ini, Fan Tung Win, ini tidak memiliki tinggi badan yang ideal, hanya bertinggi badan 128 cm, tapi memiliki timing. Dia tahu kapan dia harus berada. Dan Min Trong Win sepertinya sudah kembali pulih. Min Trong Ho. Ya, Min Trong Ho. Berikan kode ke wasit keempat bahwa dia diinjak tadi, tapi dibiarkan saja. Ini Vietnam coba melakukan tekanan kembali. Tanan Nguyen berduel dengan Bagas. Betul bola yang sangat keras dengan Bagas, tapi dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit Kim Ki-gon dari Korea. Iya, sebenarnya Tanan Nguyen sendiri pun juga mencoba mendorong Bagas Kava sepertinya. Tapi bola lebih dikuasai dari pemain Vietnam, sehingga dianggap sebuah pelanggaran. Trong Vo, banyak Vietnam akan melakukan tendangan bebas. Trong Vo pendek saja kepada Lewando. Trong Vo ke belakang.
Ada Quantin Trang. Omang. Pelanggaran dilakukan terhadap Martino Ferdinand. Dilakukan oleh Quantin Trang. Dengan mendorong Martino Ferdinand tadi Quantin Trang. Masih 1-1 Indonesia. Rizky Ridho. Bagas kembali Rizky. Dewangga. Putar ke belakang sangat baik Dewangga. Umpan panjang. Kontrol yang baik kita lihat dari Ahad Pratama. Ada Witan Sulaiman berhadapan dengan Mos Kang Win. Masih Witan gagal melewati Mos Kang Win tadi. Ahad Pratama balik kepada Martino Ferdinand. Patahkan oleh Tyson. Tantung Win. Levando. Umpannya kepada Tanan lebih dekat dengan Rizky. Kini pasukan Garuda menguasai bola. Ada Dewangga yang turun jauh ke kotak penalti. Umpan ke depan arahkan kepada Bagas. Ajak masuk kepada Fatur Rahman. Di bola sulit tadi untuk dikontrol karena memang terlalu tinggi kontrol atau umpan yang diberikan pada Fajar Fatur Rahman tadi. Makanya Vietnam pelan-pelan mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya, Bung Doni. Ya, itu yang tadi saya katakan bagaimana mereka sudah lebih bijak ya untuk tahu tidak perlu mempercepat tempo, tapi mulai membangun serangan secara sabar. Bola kita lihat coba dikejar oleh Lewando. Namun dibiarkan saja oleh Hernando Ari Sutaryadi sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Ganda Raihan Alif main PSM Makassar, bermain sebagai jangkar. Anak-anak Garuda dari bawah coba melakukan serangan, coba membangun serangan. Dewangga, Rizky Ridho coba dikejar, kita lihat oleh Fantung Win. Umpan jauh, arahkan masuk kepada Bagas. Diberikan dengan Min Jong Ho. Nampaknya sebuah pelanggaran. Dilakukan tadi kali oleh Ananda Raihan Alif. Ya, masih sulit sepertinya ya Indonesia mencoba merebut bola dari penguasaan pemain Vietnam. Di sini kita lihat sebuah pelanggaran jelas memang terlambat oleh Dewangga. Dan di sini kita lihat ya bagaimana positioning yang dilakukan oleh Fantung ini sangat baik. Dia bisa bergerak ya, hampir setiap sudut lapangan mencoba menerima dan mendapatkan bola. Dan sudah mencetak 5 gol berarti Bung Hadi. Ya, 5 gol Fantung Win. Oh, dia pelanggaran tangan tadi. Agas sangat baik masuk ke dalam pertahanan tadi untuk melapis rekan-rekannya sehingga mampu menyelamatkan serangan dari Vietnam. Dutch Fu Nguyen, umpan panjang arah kiri, ada Tanan berhadapan dengan Bagas. Min Trong Vo, maksudnya crossing tadi dipatahkan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. 5 menit tambahan waktu pemirsa di pertandingan babak pertama ini. Cukup panjang tambahan yang diberikan atau tambahan waktu yang diberikan di babak pertama. Skor masih imbang 1-1 di mana Indonesia terlebih dahulu unggul lewat gol Komang Tugu di 9 sebelum disamakan oleh Fantung Win dari Vietnam di menit 35. Oh, serangan balik sangat berbahaya. Oh, tendang langsung tadi dari Tyson Win. Bola terlalu jauh
selamat gawang Indonesia. Ya, tentu kita berharap ya bagaimana Garuda Muda tetap tenang. Terlepas memang akhirnya keunggulan 1 gol kita dibalas oleh Vietnam. Dan position sudah mulai begitu didominasi oleh Vietnam. Tapi masih tentunya kita berharap bermain lebih tenang di 5 menit, mungkin perpanjangan waktu, tambahan waktu di gol pertama ini. Umpan yang sangat-sangat tidak terarah tadi dilepaskan oleh Alvin Dewangga, sebuah kerugian. Karena tentu saja ini harus menghadapi kembali tekanan dari Vietnam, lemparan ke dalam. Min Trong Vo, Van Tung Nguyen, Duch Phu Nguyen. Sangat baik kita lihat dari Komang. Oh, terjadi keributan nampaknya. Nah, ini kita hindari ya, karena kita tahu bagaimana Vietnam sendiri pada saat mereka melawan Malaysia juga ada insiden 2 kartu merah. Jangan terpancing emosi. Karena ini tentu juga salah satu strategi yang sering kali kita lihat dan dilakukan oleh timnas Vietnam. Cukup bijak apa dilakukan oleh ofisial Indonesia, Ya. coba menenangkan emosi dari para pemain. Tapi memang terlihat sepintas para pemain Vietnam coba untuk memancing emosi ya, Bung Doni. Iya, memang ini saya bilang sebagai bagian. Malah pemain Vietnam juga melakukan pelanggaran di situ. Duch Phu Nguyen terhadap kaki dari Komang Tri. 50-50 sebenarnya. Betul. Kartu kuning, harus hati-hati Indonesia. Kartu kuning mulai bertebaran. Dengan mudah terpancing provokasi dari para pemain Vietnam. Lebih baik kalau diprovokasi, pancing lagi dengan provokasi. Betul. Jangan melakukan tindakan apapun, provokasi saja. Tangan bebas, Levando. Tanan dan juga Ngos Kang Nguyen. Levando lakukan sudah tadi, langsung mengarah kotak penalti. Balik Vietnam melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan oleh Tanan Nguyen terhadap Ananda Raihan Alif. Iya, terlihat seperti ini ya, Bung Adi. Bagaimana sebenarnya kan karakter atau gaya bermain Vietnam agak berbeda sejak dilatih oleh Trosi ya. Kalau kita lihat bagaimana mereka mungkin sempat main lebih sabar Agresif. dengan, iya betul. Kalau di bawah Pak Heng Yeo lebih agresif mereka Betul. bermain. Mungkin mereka udah gatel juga ya. Jadi itu sebuah insiden gimana kita melihat Vietnam yang memang selama ini sering kita lihat dalam banyak turnamen-turnamen sebelumnya. Dan tentunya ini sebuah peringatan buat para Garuda Muda tidak terpancing emosinya, Bung Hadi. Kita tahu bagaimana Malaysia terpancing emosi dan harus menderita kerugian 2 kartu merah pada saat mereka sebenarnya ingin mencoba mengejar ketertinggalan terhadap Vietnam. Di Indonesia di penyisihan mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. 3-0. Ya. Filipina dengan skor 3-0 juga kalau kata Timor Leste kita 5-0, Bung Hadi. Filipina 3-0. Oh iya, Myanmar 5-0. Ya betul. Ayo hati-hati serangan balik bertahan ini. Sudah mulai panas, Bung Hadi. Kembali Vietnam coba membombardir Indonesia dari segala sisi, Bung Doni. Sebagai dasar Adalah tetap konsentrasi dan komunikasi, menjaga jarak antara satu pemain, tidak melakukan kesalahan
kita masih dalam kondisi yang cukup aman. Kita tahu bahwa Vietnam masih bisa memperlihatkan kembali dari ketertinggalan. Tapi mari kita lihat Bung Adi. Tendangan penjuru tanan. Ada 3 pemain Ngostan, Fantung, dan juga Tanan. 3 Nguyen ada di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Ngostan Nguyen, Fantung Nguyen, Tanan Nguyen. Ada Quantin Tran, Levando lakukan sudah berbahaya tadi. Oh, di kotak penalti terjadi scrimmage. Hati-hati, jangan saling mendorong Indonesia. Quantin Tran. Oh, nampaknya benturan yang sangat berbahaya. Iya. Semoga saja cepat mendapatkan perawatan Rizky Ridho, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat ya bagaimana kepala Rizky Ridho terhentur dengan Quang Tin Tran. Oh, sangat keras. Itu sangat benturannya. keras, Hati-hati. betul, sangat keras. Semoga saja tidak terjadi apa-apa bagi kedua pemain dari kedua kesebelasan, karena memang benturannya kita lihat sangat-sangat keras. Ya, kita sudah melihat bagaimana Rizky Ridho sudah bisa mulai bangkit. Begitu juga dengan Quang Tin Tran. Keduanya adalah center back, keduanya adalah bisa dikatakan leader atau pemimpin untuk pertahanan dari masing-masing negara. Dan saat ini memang kita masih unggul 2-1 dan yang menarik adalah kedua gol Bung Hadi hasil lemparan ke dalam dari Arhan Pratama. Sungguh luar biasa memang lemparan ke dalam dari Arhan. Sulit diantisipasi oleh penjaga gawang. Mau tidak mau memang dengan menjadi duel di udara, penjaga gawang harus meninju. Kalau menangkap dia takut lepas, khawatir lepas, sehingga bisa diserobot pemain lain. Ya, karena mungkin berbeda dengan tendangan. Kalau pakai lemparan itu bisa dikatakan dia itu bisa keras tapi turun ke bawah, dan itu sedikit menyulitkan tentunya buat penjaga gawang. Oh, Quantin Tran sudah hadir kembali di lapangan. Ngostan Nguyen langsung ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Vietnam. Quantin Tran yang sudah pulih kembali. Tuan Taipan didekati oleh Marcelino. Patah di kaki Devwanga, sangat cepat kepada Marcelino, tapi bola terlalu deras. Sulit buat Marcelino tadi untuk mengejar bola. Bali Vietnam menguasai bola dari bawah, kini lewat Ngostan Nguyen. Langsung ke tengah, ada Chong Din Huyen. Tuan Taipan langsung ke depan, Fantung Nguyen, Chong Din Huyen, masih Chong Din, langsung ke kanan, arahkan kepada Dukpu. Oh, di kotak penalti, hati-hati, Levando, oh, hampir saja terlepas tadi dari pengamatan para pemain Indonesia. Fajar Fatur Rahman, umpan ke depan, arahkan kepada Sananta. Gagal Sananta untuk merebut bola dari Tuan Taipan. Coba didekat oleh Marcelino, ke tengah pada Ngostan. Kini Vietnam pelan-pelan coba membangun serangan para pemain Vietnam. Indonesia terus menunggu. Oh, terlepas Dukpu. Hati-hati, pelanggaran nampak dilakukan oleh Arhan, dan kartu kuning buat Arhan Pratama. Ya, kita tahu sudah terkena kartu kuning sebelumnya. Ini yang sempat saya katakan berbahaya ya, pada saat memang kita membuang-buang kesempatan, pada saat kita tidak perlu melakukan pelanggaran, dan kartu kuning kedua ini menjadi fatal. Bisa dimengerti karena terlambat dan serangan balik yang sangat berbahaya. Oh, terlalu sembrono kalau menurut saya lihat ya, apa yang dilakukan oleh Arhan. Sebenarnya Arhan lebih baik masuk ke dalam saja, Bung Doni. Betul. Dan ini tapi Arhan memutuskan untuk mengambil kaki dari pemain Vietnam, mau tidak mau, karena memang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tekanan. Wasit Kim Ki-gon langsung menghadiahi Arhan dengan kartu kuning. Dan ini pertandingan masih lama, Bung Doni. Masih sangat lama, Bung Hadi. Dan kita lihat di sini bagaimana Indra Safri semoga bisa segera mengambil keputusan untuk melakukan sebuah strategi, mungkin menarik Ramadan Sananta
Alfeanda Dewangga mungkin akan atau akan dijadikan. Dewangga, betul. Ada 3 pemain belakang nampaknya akan menjadi opsi yang dilakukan oleh tim pelatih dari Indonesia, khususnya Indra Safri. Ya, memang pahit buat Indonesia, tapi itulah keputusan yang sangat tepat. Dan ini pemain yang sangat cepat, Fang Kuat, Bung Doni. Iya, betul. Yang kita tahu sudah 1 kali mencetak assist dan 1 kali lagi assistnya dia berbuah sebuah own goal, bunuh diri dari lawan. Nampaknya sudah disiapkan dari Vietnam Fang Kang Kuat untuk bisa menambah daya gedor. Dari sisi kiri pastinya Fang Kang Kuat, pemain asal Vietel FC. Tertinggal 1-2 Vietnam. Semoga saja Indonesia mampu mempertahankan keunggulan ini. Fernando Ari Sutaryadi diharapkan mampu tampil Spartan untuk bisa mengawal gawang Indonesia agar tidak kebobolan. Tendangan bebas Vietnam, lakukan sudah tanam, berhati-hati Indonesia. Shooting langsung, digagalkan tadi tendangan Tyson. Ada Tuan Taipan ke belakang. Chuang Kuang Fan tadi kepada Tuan Taipan. Kalau tidak mau pada Vietnam akan melakukan tekanan terus tekanan. Kuan Tin Trang ke tengah. Chong Tin gagal tadi Phantom. Oh, hati-hati Indonesia. Dibuang dengan sangat baik tadi oleh Rizky Ridho. Fang Kang Kuat masih menyelesaikan administrasinya untuk masuk. Chong Din Quinn langsung ke kiri. Umpan langsung ke kotak penalti. Kita lihat ada Tanan. Masih Tanan. Gagal melewati Bagas. Ya, Bagas bermain sangat baik ya kalau saya bilang. Dia bisa membantu menyerang tapi juga tetap tegas, lugas. Menjaga sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. 2 pemain seperti yang sudah disiapkan. Van Tuan Nguyen. Kalau tadi sebelum mendapatkan kartu merah Indonesia tampil dengan 100%, mau nggak mau sekarang harus tampil dengan 200%, Bung Doni. Betul. Tapi kita juga sering melihat seandainya tahu cara bermainnya, sabar. Sebenarnya kalau tim yang bisa dikatakan menderita kartu merah akan cenderung bertahan, dan tim yang memiliki kelebihan pemain kadang-kadang juga suka lengah. Bung Adi, semoga kita bisa bermain sangat baik, tetap melihat bahwa masih unggul 2-1 dan mencoba bertahan dengan baik dan mungkin bisa sesekali melakukan serangan balik yang kita tahu kita memiliki kecepatan untuk melakukan itu. Van Chuang Nguyen masuk tadi. Luch Fu keluar. Digantikan oleh Van Tuan Nguyen. Sedangkan Fang Kang Kuat menggantikan Min Trong Pho. Rio Fahmi menggantikan Witan Sulaiman. Ya, saya rasa Witan memang harus dikorbankan karena memang perannya tidak terlalu signifikan juga dari Bung Doni. Betul. Saya sangat setuju dan memang tentunya kita tahu bahwa Rio Fahmi juga bermain sangat baik di pertandingan pertama. Sudah sebenarnya menyumbangkan 2 assist buat timnas Indonesia selama di SEA Games 2023 ini. Tentu masuknya dia. Persija Jakarta menggantikan Persija Jakarta, Rio Fahmi menggantikan Witan Sulaiman. Apakah tetap memakai 2 center back? Tapi yang pasti Dewangga agak sedikit turun lagi. Sundulan tadi dari Van Tung Nguyen. Apa yang sudah terjadi? Ferrari mendapatkan sikutankah dari para pemain Vietnam? Ya, kita bisa lihat mungkin nanti dalam ulangan. Oh, mendapatkan iya, jelas. desakan tadi dari pemain Vietnam. Harusnya mendapatkan kartu merah Betul, juga. didorong dan disikut. Iya, ya, ini harus sesuatu dapat kartu yang tidak merah. perlu. Minimal kartu kuning harusnya Bung Adi, karena ini provokasi. Tidak ada bola, tidak ada sama sekali. Iya. Ya, sangat baik ya penampilan Ferrari Tapi sejak nampaknya masuk. asisten wasit satu pun tidak melihat tadi pergerakan dilakukan oleh Van Tung Nguyen terhadap Muhammad Ferrari. Masih cukup lama pertandingan dan Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Sejak Arham Pratama yang tadi agak ceroboh tadi untuk mengambil kaki pemain Vietnam sehingga mendapatkan kartu kuning kedua.
harus keluar. Tanan Nguyen menguasai bola sepenuhnya para pemain Vietnam. Chong Din, maksudnya Tyson Nguyen, Ngo Tang Nguyen langsung ke depan. Tanan Chong Din langsung arahkan kepada Van Tung. Van Truong, masih Van Truong Nguyen dan Ngo Tang Nguyen yang naik ke atas Ngo Tang, langsung arahkan kepada Tanan, disapu dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Ilham Rio Fahmi yang kini bermain agak di sisi kiri. Iya, itu juga menarik, tadi saya juga memperhatikan. Padahal ada pemain di posisi back kiri, yaitu Muhammad Haikal. Nampaknya pelatih Indra Safri malah tidak percaya dengan Muhammad Haikal. Harusnya dia yang bermain di posisi back kiri. Ya, ini jelas memang sedikit mengejutkan ya. Karena begitu Rio Fahmi bermain, kita tahu masih ada Bagas Kava di sisi kanan dan dikeluarkan Witan. Saya masih berpikir main sedikit ke depan, tapi justru bermain di posisi kiri, Bung Adi. Malah Rio Fahmi yang spesialis back kanan atau winger kanan justru digantikan oleh, maksudnya masuk menggantikan Arhan Pratama. Padahal kita masih memiliki Muhammad Haikal. Umpan tadi, dikosong sendirian Tanan. Filahnya Van Tung, disapu lagi oleh Bagas. Nampaknya Indonesia terus bertahan dengan sangat baik. Marcelo Ferdinand, baik sekali umpan. Gagal tadi memberikan umpan matang tadi Marcelino. Serangan balik lagi dari Vietnam lewat kaki Tanan, masih Tanan. Siapa yang diberikan? Ada kita Chong Din, kembali kepada Tanan, angkat langsung ke mulut gawang. Hati-hati, coba dikejar kita oleh Phang Cang Quat, tidak keluar, masih belum keluar, masih Phang Cang Quat, dihajar kembali keluar lapangan pertandingan oleh Rizky Ridho. Gagallah coba tekanan dilakukan oleh Phang Cang Quat dari Vietnam. Ya, ini Van Kang ini pemain yang harus waspadai karena kita tahu dia memiliki kecepatan, bisa menyisir ke kiri dan kanan daripada lapangan. Chong Din menyisakan satu pemain Indonesia agak sedikit menjorok ke depan, yaitu Sananta. Kini dari Vietnam lagi Tanan, kembali kepada Ngo Tang, angkat lagi, gagal memberikan umpan bagus. Marcelo Ferdinand bermain 1-2 oleh Dewangga, kembali direbut oleh pemain Vietnam. Dibiarkan saja oleh Ilham Rio Fahmi. Lempar ke dalam Ilham Rio Fahmi. Sananta berduel tadi kita lihat dengan pemain Vietnam, terjatuh. Tuan Taipan membuang bola untuk memberikan kesempatan kepada rekannya untuk mendapatkan perawatan. Apakah Tanan Nguyen yang mendapatkan sedikit masalah? Ya, nampaknya Tanan, Bung Doni. Ya. Kita lihat bagaimana jatuh yang salah sebenarnya dari Tanan tadi. Meskipun bertabrakan dengan Muhammad Ramadan Sananta dari Indonesia. Apakah tidak mampu bermain Tanan? Ya, sudah ada signal seperti memang paling tidak harus diangkat ke pinggir lapangan terlebih dahulu. Tapi yang agak berbeda dari Truzier dan juga Park Hang-seo adalah Vietnam tidak melakukan pressure yang sangat-sangat keras dan kejam. Setuju Bang Adi. Dan ini menurut saya adalah keuntungan buat timnas Indonesia. Jadi bisa mengembangkan permainan. Kalau di Park Hang-seo kan pemain Indonesia benar-benar di-press habis. Di-press, betul. Kayak di tes mentalnya, dijatuhkan mentalnya, sama sekali tidak bisa memegang bola, dipancing emosinya. Berbeda memang. Ya, tapi kalau dengan Truzier, kita dikasih ruang untuk bisa bermain. Kembali Vietnam, Chong Din, Levando yang bermain di sisi kanan kini. Chong Din, Ngo Tang Nguyen, Quang Tin Trang, Tuan Taipan, Ngo Tang Nguyen, pelan-pelan maju ke depan Ngo Tang, Van Truong Nguyen tadi, Van Truong, Quang Tin Trang, Chong Din Nguyen, umpan jauh ke kanan, kontrol yang baik Levando, gagal melewati Marcelo Ferdinand.
Sangat tenang tadi dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi, meskipun di pressure dengan sangat-sangat ketat tadi oleh Tanan, maksudnya dengan Van Truong. Lempar ke dalam Indonesia, Ilham Rio Fahmi. Suan Tien Dinh masuk menekan Tanan Win. Suan Tien Dinh, oh, shooting dari jarak yang sangat jauh, terbuka tadi Bung Doni. Harus hati-hati di Indonesia, jangan sampai lengah. Sedikit agak lengah tadi bagaimana Fang Kang Kuat sangat bebas untuk menerima umpan di lapangan tengah tadi Bung Doni untuk bisa melepaskan tembakan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, pasti dengan ketertinggalan 2-1 dan memiliki ekstra satu pemain, Vietnam akan lebih banyak melakukan sebuah serangan yang lebih sporadis dan agresif. Di sini kita lihat pemain kita yang terjatuh sepertinya Ramadan Sananta. Apakah ini hanya sekedar juga trik untuk paling tidak ya kita harus bisa memperlama, memperpanjang. Semoga trik, tapi hasilnya agak serius Bung Doni. Jika Sananta keluar, kita hanya memiliki opsi Titan, Irfan Johari. Ya, Titan mungkin bisa jadi ya, tapi ini ya kalau kita lihat masih dalam. Ya mudah-mudahan hanya gimmick yang dilakukan oleh Tanan, tapi Johari sudah disiapkan. Siapa yang akan masuk? Apakah benar-benar Sananta? Oh, benar Sananta. Dan memang Sananta agak terisolir Bung Doni ya. Ya. Pemilik 3 gol di SEA Games ke-32 ini, cabang sepak bola, yaitu Ramadan Sananta digantikan oleh Johari. Pemain Persis Solo, Muhammad Johari. Irfan Johari maksudnya. Ramadan Sananta milik PSM Makassar musim lalu. Tentu saja Indonesia membutuhkan darah segar baik di belakang dan juga di depan untuk bisa melapis pertahanan, karena hanya bermain dengan 10. Dewangga, oh maksudnya Taufani shooting. Luar biasa tadi dilakukan oleh Taufani. Shooting dari jarak yang sangat-sangat jauh. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Taufani. Lamplan Vietnam, Chong Din, Wang Tin Tran, Ngo Stang Win, masih Ngo Stang ke tengah, Tyson Win, Tuan Taipan, Fang Kang Kuat, kembali kepada Tuan Taipan, Fang Kang Kuat, hati-hati Fang Kang Kuat, oh, hampir saja terlepas dari penjagaan para pemain Indonesia. Bola yang bergerak sangat liar Bung Doni. Ini yang kita hindari ya, bagaimana terlihat dua pemain baik Ferrari maupun Rio Fahmi. Oh, seperti memang dilepas. Itu juga bahaya Bung Adi. Juga kaget apa yang dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Beruntung tidak siap juga tadi Van Truong Nguyen. Muhammad Ferrari, Lekasa Persija Jakarta tadi. Hernando Ari Sutaryadi. Tendangan gawang langsung ke depan. Arahkan pada Irfan Johari. Gagal untuk meraih bola Irfan. Bola jatuh di kaki Ngo Stang. Kini Kuan Tin Trang. Kepada penjaga gawang Van Chuang Quan. Kini ada Tuan Taipan. Membawa ke depan Tuan Taipan. Ada kita Chong Din Huyen. Masih Chong Din Huyen. Siapa yang akan diberikan? Pendek saja Van Truong Nguyen. Ada kepada Ngo Stang. Masih Ngo Stang yang maju ke depan. Pendek saja Van Truong. Kembali kepada Ngo Stang. Masih Ngo Stang. Umpan pada Levando. Angkat bola langsung ke penjaga gawang. Dibiarkan saja tentu saja oleh Hernando Ari karena memang bola keluar tadi Bung Doni. Iya, masih rapi. Ini kita lihat bagaimana ada komunikasi antara Coach Indra Safri dengan legenda kita Eko Kurniawan dan Eko Purjianto dan juga manajer Sumarji. Hati-hati dengan antisipasi serangan-serangan sayap dari Vietnam. Sehari Gultong, mantan penjaga gawang PSMS Medan, menjadi asisten pelatih kiper. Cooling break di babak kedua. Semoga saja pelatih bisa memberikan instruksi sehingga pemain mampu mengimplementasikan dan menerapkan strategi yang apa diinginkan oleh staf pelatih di sisa-sisa babak kedua ini. Sementara Indonesia unggul
2-1 atas Vietnam di babak kedua pada laga semifinal cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja, di mana gol Indonesia tentu saja diciptakan oleh Komang Teguh dan juga lewat deflected memanfaatkan tendangan dari Marcelino tadi, yaitu Muhammad Ferrari. Ya, di sini kita lihat ya bagaimana kerasnya dan akurasi daripada lemparan ke dalam Arhan Pratama yang sangat disayangkan. Seandainya Indonesia masih bisa mempertahankan keunggulan dan maju ke final, otomatis tidak bisa bermain. Buah kerugian, tapi yang jelas kita mungkin lebih fokus ke dalam pertandingan kali ini. Apakah Indonesia bisa sekali lagi untuk bisa maju ke babak final SEA Games? Gol yang tidak sengaja ataupun apapun nama bentuknya tadi, gol dari Ferrari itu sebuah gol, meskipun hanya sebuah deflected. Sentuhan tak terduga, sentuhan tipis tadi Bung Doni. Ya. Muhammad Ferrari. Tapi apakah official pertandingan menyatakan gol ini Ferrari ataukah gol Marcelino Ferdinand? Tapi saya sendiri menyebut ini gol Ferrari. Ya. Karena memang terlihat agak aktif ya gerakan Ferrari. Aktif dari Ferrari. Jadi itu bisa dikatakan bukan deflection. Nando Ari Sutaryadi dengan gawang asal Persebaya. Sudah kepada Fajar. Masih belum terlihat aksi-aksi dari Fajar. Pelanggaran tadi Dewangga dilakukan oleh Van Truong Nguyen. Tenang. Tendangan bebas Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani yang musim ini akan membawa Persija Jakarta. Tentu saja seorang bek muda yang sangat-sangat potensial. Rizky Ridho, umpan jauh, arahkan kepada Fajar, gagal tadi. Ini jatuh di kaki pemain Vietnam kembali. Ada Tuan Taipan, masih Tuan Taipan. Suan Tien Din, Chong Din, Ngos Thang Nguyen, kanan, maksudnya Levando, masih Levando, langsung ke depan, arahkan ke Van Truong, hati-hati mendekati kotak, mendekati area berbahaya tadi Vietnam. Ngos Thang, oh terlepas, hati-hati dia, oh tidak. Akhirnya bobol juga gawang Indonesia. Lewat serbuan-serbuan dari para pemain Vietnam, karena memang Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain. Kembali Vietnam mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh sangat disayangkan karena memang bola tadi bergerak agak lincah dan liar sehingga sulit untuk dijinakan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, memang bolanya terpantul ya. Bunuh diri ya. Dan jadinya memang ini mengenai Bagas Kava justru yang mencoba ingin membuang bola sepertinya. Gol bunuh diri dari Bagas. Oh iya, sayang maksudnya sekali. membuang bola tapi memang agak di bawah tekanan, di bawah pressure sehingga sulit tadi buat Bagas untuk berpikir lebih tenang. Sehingga membuang bola, hanya membuang bola, tapi bola apa daya masuk langsung ke gawang dari Indonesia yang dikawal Hernando Ari Sutaryadi untuk menjadikan skor menjadi imbang 2-2 antara Indonesia melawan Vietnam pada laga semifinal SEA Games ke-32 ini di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Semoga saja Indonesia tetap tenang, mampu tenang. Ilham Rio Fahmi ke belakang, Ferrari umpan ke depan langsung, arahkan kepada Marcelino. Cantik, sungguh cantik Marcelino. Johari, masih Johari, masih Irfan Johari. Oh, dicuri tadi. Ini Levando dari Vietnam mendelay sejenak. Jadi Vietnam menguasai permainan sepenuhnya lewat Tyson. Suan Tien Din, umpan jauh ke depan, ada Phang Cang Quat. Hati-hati Indonesia, masih Phang Cang Quat. Tendangan gawang saja mengenai kaki dari Phang Cang Quat, pemain asal Viettel yang sangat-sangat cepat, kelahiran 11 Mei 2003. Ya, ini memang bisa dikatakan super sub daripada Vietnam, nomor punggung 8 ini, Phang Cang Quat.
Tapi saat melawan Thailand dia bermain sebagai pemain inti, Bung Doni. Iya betul, tapi kalau kita lihat dari beberapa laga sebelumnya memang dia masuk sebagai pemain pengganti, Bung Adi, dan justru malah memberikan kontribusi terhadap assist yang diciptakan. 10 menit lagi di waktu normal. Babak kedua akan segera berakhir, masih imbang 2-2. Tuan Taipan, kini Vietnam dari bawah, belum keluar. Ada Phang Cang Quat. Oh, dicocok saja dengan sangat baik kita oleh Dewangga, sampai terjatuh kita Phang Cang Quat. Karena memang jaraknya tidak begitu jauh, Vietnam dan Kamboja, tentu supporter mereka akan menjadi lebih banyak, Bung Doni. Oh iya. Van Truong. Tien Din pada Phang Cang Quat. Suan Tien Din ke belakang Tyson Chong Din, balik pada Tyson Nguyen. Depan kerjasama dengan Van Tuk, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan oleh wasit. Serangan balik cepat, bagus sekali. Kita lihat Fajar mendekati area berbahaya dari Vietnam. Oh, ditahan kembali oleh Marcelino. Tampaknya Marcelino tidak melihat peluang untuk melakukan tekanan, ataukah memang sangat rapat. Kini ada Irfan Johari, kontrol yang baik. Ilham Rio Fahmi coba mendekat Van Truong. Irfan Johari sangat baik walaupun ditekan oleh para pemain Vietnam. Irfan Johari terlalu lama. Irfan Johari, ini ada Ilham Rio Fahmi, kembali pada Irfan. Oh, bukan sebuah pelanggaran, pasti hati-hati, ada tekanan balik dari Vietnam. Rizky Ridho, arah samping ada Marcelino Ferdinand. Van Quat coba mendekat tadi. Taufani gagal mengeraih bola. Ada Quan Tin Trang Vietnam merebut bola. Ada Phang Cang Quat dibengkel oleh Dewangga. Ke belakang Phang Cang Quat. Tuan Taipan. Chong Din. Masih Chong Din mencari celah untuk melakukan tekanan. Balik ke belakang kepada Quan Tin Trang. Ada Tuan Taipan. Masih Tuan Taipan bergerak tenang ke arah kiri. Ada Phang Cang Quat didekati oleh Fajar Fatur Rahman. Tuan Taipan, Chong Din Huyen, masih Chong Din, masih Chong Din, ke depan langsung ada Phang Tung, ada Van Truong. Hati-hati, oh berdiri bawah area berbahaya. Alhamdulillah. Posisi yang sangat tepat dari Hernando Ari menggagalkan syuting dari Van Truong. Oh, gagal Marcelino Ferdinand, kembali tekanan balik dari Vietnam. Tuan Taipan, Suan Tien Din, Van Tung, pelanggaran dilakukan oleh Ferrari. Hati-hati Ferrari. Ini yang harus kita waspadai ya. Sudah terlihat sedikit ada kelelahan, dan ini sebuah proses yang sangat luar biasa baik sekali. Dan saya setuju, lebih ada keberuntungan juga dalam posisi yang tepat ya. Hernando Ari. Untungnya tendangannya mengarah ke penjaga gawang. Jika mengarah ke sudut, pasti berbahaya tadi. Ya, minta bergeser agak ke kanan tagar hidup Indonesia. Memang tendangan atau posisi yang sangat berbahaya untuk tendangan bebas ini. Tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 26 meter. Tentu saja sangat berbahaya. Ada Levando dan juga Phang Cang Quat. Kaki kanan dengan kaki kiri tentu. Penjaga gawang agak sulit untuk menerka arah bola. Kita lihat ada Van Tung Nguyen yang dikawal terus oleh Bagas. Kapten kesebelasan Rizky Ridho, Taufani dan juga Dewangga membuat tagar hidup. Sedangkan Suan Tien Din ada di sisi atau di sela-sela para pemain Indonesia. Ada juga Van Truong, pemain Indonesia. Oh, Phang Cang Quat melakukan syuting tadi. Bahaya tadi syuting dari Phang Cang Quat dan menghasilkan tendangan penjuru tadi, Bung Doni. Ya, terbukti bahwa pagar tadi kita lihat ada Dewangga, ada Bagas Kava dari Ridho berhasil menahan lajunya tendangan keras dari Phang Cang Quat. Tyson Nguyen, tendangan penjuru, ada sekitar 5 pemain, 6 pemain. Oh, langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia, bukan sebuah pelanggaran. Oh, di area berbahaya, syuting langsung dari Levando.
terlalu jauh, sangat bernafsu tadi Levando untuk langsung melakukan tendangan dari dalam kotak penalti, tapi bola melipir ke arah kanan dan menghasilkan lempar ke dalam buat Indonesia. Masih mampu bertahan Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam. Bagas lempar ke dalam. Sapu Bagas ke depan. Apakah sudah keluar? Tendangan terakhir Indonesia melawan Vietnam adalah di SEA Games 2011. Saat menang 2-0 saat itu di Stadion Utama Senayan. Oh, Van Dien, Tyson, Ngostang, masih Ngostang, balik pada Tyson. Oh, sangat bebas dia, langsung ke kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Sundulan dari Vantum berhasil digagalkan dengan tepisan dari Hernando Arisutardiadi. Alhamdulillah tadi peluang gagal dari Vietnam, Bung Doni. Ya, ini menjadi seperti sebuah signature ya, kalau kita tahu bagaimana Livando dan sekarang kita lihat juga Tyson. Dan sini sebuah sundulan yang memang sering sekali dilakukan oleh seorang Vantung ya, dan penyelamatan yang sangat baik sekali, refleks yang luar biasa karena itu bola jelas menuju gawang, masuk ya. Hati-hati tadi tendangan atau serangan dari para pemain Vietnam langsung ke jantung atau ke gawang Indonesia. Kini sangat leluasa para pemain Vietnam lewat Levando. Masih Levando, umpan ke kanan, arahkan kepada Tyson yang bergerak kini. Oh, melewati Ilham, hati-hati Indonesia. Oh, cukup baik apa yang dilakukan oleh Dewangga, tapi tekanan balik lagi dari Chong Din, shooting Chong Din. Oh, digagalkan kembali dari Indonesia. Kini Marcelo Ferdinand. Oh, direbut tadi oleh Levando, tapi datang lagi serangan bergelombang dari Vietnam lewat kaki Chong Truong kepada Phang Van Quat. Ada Suan Tien Dinh. Oh, berbalik arah kini ada Suan Tien Dinh arah kepada Chong Din, kembali kepada Suan Tien Dinh. Kini Levando, masih Levando menghampiri Dewangga, umpan langsung di kotak penalti, arahkan masuk kepada Van Trong Nguyen, gagal tadi. Selamatlah sementara ini gawang Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam yang tiada henti sejak para pemain atau pemain Indonesia, yaitu arahan pertama di kartu merah wasit tadi, Bung Doni. Ya, dan dengan bermainnya Ilham Rio Fahmi di sisi kiri tadi kita lihat juga bagaimana dia begitu mudah ya tadi dilewati oleh pemain Vietnam. Dan kita juga sempat melihat ada beberapa pemain Indonesia termasuk Marcelo Ferdinand sudah mulai kelelahan, dan mari kita tentunya berharap di sisa waktu 2 menit plus tambahan waktu kita masih tetap bisa menahan gempuran dari Vietnam yang sudah semakin mencoba untuk menumpuk pemainnya, mengepung pertahanan daripada Indonesia. Balik serangan dari Vietnam nampak tiada henti. Kini dari Chong Din Huyen ke depan pada Vantum, coba direbut oleh Ferrari. Ho Chang Huyen, ada Suan Tien Dinh, masih Suan, shooting gagal tadi Suan, disapu lagi oleh Bagas. Dan memang sudah bisa ditebak tidak ada pemain Indonesia, karena memang semua ada di area pertahanan Indonesia tadi. Gawang Van Chuang Quan harus keluar dari sarangnya. Ini ada Van Thuong Nguyen, ada pada Chong Din Huyen. Ke kiri ada Tuan Taipan, masih Tuan Taipan kepada Phang Van Quat. Masih Phang Van Quat masuk ke dalam pangkat, umpan langsung ke kotak penalti. Hati-hati, alhamdulillah dipetik dengan sangat indah. Sungguh cantik kamu hari ini Hernando Arisutardiadi untuk menggagalkan serangan panjang dari para pemain Vietnam, Bung Doni. Ya, dan cepat bangkit ya. Padahal kita sering sekali kalau kita yang terkejar, bagaimana penjaga gawang lain berlama-lama, Bung Hadi. Ini kita dalam keadaan genting tentunya, mengingat bisa jadi ini akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Duel keras antara Johari tadi dan juga Levando di detik-detik terakhir waktu normal. Oh, cukup lama, 8 menit. Ini terakhir kita lihat 8 menit itu Piala Dunia. Sudah kita melihatnya ini semakin lama. Oh, ya. Kita merasakan semakin lama, waktu tambahan pun sangat lama. Ini lama sih kuadrat ini aneh benar. 8 menit tuh
sangat tidak lazim ya. Dan tidak ada satupun insiden yang sebenarnya memakan waktu selama itu. Balik serangan dari Vietnam. Tuan Taipan arahkan kepada Van Truong Nguyen. Van Kang kuat. Umpan ke kotak penalti sudah menunggu tadi Van Tung. Tapi digagalkan Indonesia. Sangat baik. Dewangga ke kanan, Fajar Fatur Rahman. Ayo tunjukkan kualitas Fajar. Berputar kembali Fajar, menunggu lagi, arahkan kepada Marcelino lagi, sangat cantik kepada Fajar. Oh, dicuri. Serangan balik, hati-hati, sangat cepat ini, hati-hati. Oh, ada Fantung sendirian. Menunggu saja, kita lihat Ferrari, masih Fantung berusaha melewati Ferrari ke dalam Fantung, syuting. Alhamdulillah, masih gagal Bung Doni. Ya, dan ini kalau saya tetap ingin membahas 8 menit ini terlalu lama Bung Adi ya. Sudah waktunya lama, kita menunggunya terlalu lama. Betul. Luar biasa lamanya nih. Karena tentunya para Garuda muda ini juga perlu, kalau kita bisa katakan ini masih tetap bisa dipertahankan dua sama. Tentu kita berharap bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Indra Safri ya, kalau memang ini harus berlanjut ke perpanjangan waktu. Karena terlihat ada beberapa pemain yang sepertinya sudah kelelahan Bung Adi. Ya mau tidak mau pastinya pemain kita hanya menunggu apa yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Yang pasti kita hanya merespon. Karena kita jika melakukan permainan open tentu sangat-sangat berbahaya dengan kurangnya satu pemain. Bagas, Fajar. Salah pengertian Fajar dengan Bagas. Hilanglah momen tadi untuk melakukan tekanan. Dan Fajar pun sudah terpincang-pincang. Ya. Sudah semakin habis stamina para pemain Indonesia. Sampai pelanggaran. Semoga saja stamina para pemain Indonesia tetap terjaga hingga 120 menit. Jika memang pertandingan harus melalui perpanjangan waktu, semoga saja kita mampu menciptakan gol di sisa-sisa waktu ini, di peluang tendangan bebas. Tendangan bebas. Ada Dewangga. Rizky Ridho mendapatkan arahan dari wasit Kim Hee-gon dari Korea. Wasit berusia 37 tahun. Dewangga lakukan, sudah berbahaya. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang tadi. Oh, kartu kuning Rizky Ridho. Oh, hampir saja mendapatkan kartu kuning tadi. Dan peluang tadi buat Vietnam untuk melakukan tekanan balik. Kalau ini saya agak setuju untuk melakukan pelanggaran dari Rizky Ridho. Karena jika dia melempar sudah sangat berbahaya. Iya, serangan balik ya. Serangan balik. Ini mungkin banyak yang tidak menyangka ya, skor line-nya itu 2-2 antara Indonesia dan Vietnam. Memang sangat disayangkan ya. Tadi kita sempat unggul sebenarnya, tapi harus terkejar. Rio Fahmi umpan jauh. Tentu saja tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di area bola ditempatkan oleh Rio Fahmi. Vietnam, Quan Tin Trang, Tuan Taipan, Chong Tin Huyen. Umpan panjang ke depan. Oh, hati-hati. Shooting langsung dari Van Truong Nguyen. Gagal tadi Van Truong Nguyen. Ya. Mencoba lebih tenang untuk melakukan tekanan tadi menurut Philippe Rougier dari Vietnam, pelatih asal Prancis, Bung Doni. Ya, ini jelas sebuah skema serangan yang sangat baik. Ya, first time yang dilakukan oleh sangat baik karena Van Truong memberikan umpan di belakang para pemain belakang lawannya, itu pemain belakang sulit, Indonesia betul. ya. Sangat berbahaya. Kalah berduel, kita lihat Irfan Johari. Baik tekanan balik. Suan Chien Jin. Hati-hati Suan Chien Jin mendekati area berbahaya. Chong Tit. Oh, kita saja umpan terobosan kepada Van Truong Nguyen. Luar biasa. Taufani tadi. Marcelino, Fajar Fatur Rahman. Fajar. Pasif Fajar. Fajar. Oh, Taufani. Shooting Taufani. Yes. Alhamdulillah. Indonesia kembali mencetak gol.
Doni, sangat-sangat menyakitkan buat Indonesia, Bung Doni. Iya. Sebuah gol yang sangat penting. Iya. Sungguh menyakitkan karena kita hanya bermain dengan 10 pemain, Bung Doni. Iya, harusnya tetap selebrasi lebih lama lagi, tidak Lebih apa-apa lama Bung lagi. Adi. Tidak apa-apa Bung Adi. Iya. Rayakanlah gol ketiga ini dan doakanlah seluruh masyarakat Indonesia 3-2 hanya dengan 10 pemain. Sebuah di sini kita lihat tendangan yang sangat placing yang sangat baik sekali. Tovani. Luar biasa Tovani Muslihidin mencetak gol dengan sangat tenang. Oh, sungguh cantik kamu hari ini Muhammad Tovani untuk bisa menjebol gawang dari penjaga gawang Vietnam Van Chuan Quan untuk mengubah skor menjadi 3-2. Semoga saja gol ini tetap bertahan hingga usainya pertandingan babak kedua. Insya Allah kita harus menang. Indonesia unggul sudah 3-2. Oh, tekanan balik langsung dari Vietnam, Bung Doni. Amin. Ya, Bung Hadi. Sebuah prestasi yang sangat baik. Harus fokus. Fantur di kotak penalti. Dan Jangan bangun dulu, tahan. Tahan Bung Hadi. Tempat penendang yang sangat bagus. Tempat penendang sangat bagus. Tendang dari Van Gang kuat di menit-menit akhir babak kedua ini. Sungguh cantik kamu hari ini. Hernando Ari Sutaryadi menggagalkan tendangan yang dilakukan oleh Suan Ciendi. Oh Tuhan, alhamdulillah. Di area sangat berbahaya tadi. Syuting dari dalam kotak penalti ke gawang Indonesia, Bung Doni. Iya, dan tadi terlihat bagaimana Alfiandra Dewangga cukup lega ya. Karena pastinya dia akan menjadi sebuah sorotan di mana pemain Vietnam tadi begitu mudah melakukan sebuah tendangan yang kencang. Tapi lagi-lagi Hernando Ari masih bisa mempertahankan, menyelamatkan gawang Indonesia. Tersisa dalam hitungan detik. Oh, keluar Iya. dari Chuang Kuan Van atau Van Chuang Quan gagal untuk mengontrol bola. Nampaknya Indonesia keluar dari situasi yang sangat menyakitkan dan menyulitkan karena bermain dengan 10 pemain di skor 2-2 tadi. Beruntung tadi Indonesia keluar dari situasi yang menyakitkan dan menyulitkan lewat gol dari Tovani. Semoga saja di sisa detik ini Indonesia mampu bertahan. Tapi sayang Marcelino harus keluar. Tentu saja Indonesia kali ini harus bermain dengan 9 pemain, Bung Doni. Ya. Harus hati-hati Indonesia. Pelan-pelan ya. Ini bahaya masalahnya. Dia pelan-pelan membawa keluar Marcelino. Karena kita tahu ini hitungan detik. Semoga, mari berdoa Bung Hadi. Bismillah, semoga mampu bertahan Indonesia. Ya, tetap teruslah bersenam-senam penjaga gawang Hernando Ari untuk bisa tetap lebih fokus. Muhammad Haikal masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Nampaknya Kurniawan mendapat larangan tadi. Nampaknya Marcelino pun sudah agak kecapean. Ya. Terlalu letih tadi. Muhammad Haikal, pemain yang kini memberat PSIS Semarang. Oh, bola kita. Sedikit protes tadi Tuan Taipan. Cukup cerdik apa yang dilakukan oleh Bagas. Meminta bola yang sebenarnya sangat jauh. Yeah. Itu yang harus dilakukan. Intrik-intrik atau gimmick-gimmick seperti itu yang perlu dilakukan. Menunggu-nunggu waktu pertandingan. Bagas, lakukan sudah. Oh, tendangan penjuru. Ayo wasit tim Higon. Menunggu apa lagi kalian? Atau menunggu waktu untuk selesai. Indra Safri. Yes, alhamdulillah. Selama 2 menit panjang berakhir sudah penantian Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam pada laga SEA Games. Karena terakhir kali kita menang di SEA Games pada tahun 2011 saat Indonesia menang 2-0 di Stadion Utama Senayan. Setelah itu kita selalu kalah. Kita kalah di Filipina 2 kali, yaitu kalah di penyisihan dan kalah di final. Lalu kita kalah di SEA Games 2021 saat itu. Dan inilah penantian pembalasan yang sangat-sangat epik karena kita keluar dari situasi yang sangat menyakitkan, sangat menyulitkan karena hanya bermain dengan 10 pemain sejak Arham Pratama dikeluarkan wasit dan pelatih Philippe Troussier tidak mampu membalas kekalahannya di Piala Asia 2004 di Cina saat dikalahkan Indonesia lewat gol Budi Sudarsono dan juga Podario Astaman, sehingga saat itu pun Philippe Troussier harus dipecat dari kepelatihannya di tim nasional Qatar. Bagaimana Anda lihat Bung Doni permainan Indonesia ini, Bung Doni? Ya, yang tentu kita harus bersyukur ya, alhamdulillah bahwa Indra Safri akhirnya bisa
kembali memberikan harapan untuk Indonesia maju ke babak final. Siapapun lawannya, bawa Thailand, bawa Myanmar. Semoga ini adalah pencapaian terbaik. Kita juga tetap harus memberikan apresiasi terhadap apa yang diperlihatkan oleh timnas Vietnam. Tapi yang jelas, alhamdulillah sekali lagi Indonesia maju ke babak final SEA Games Sepak Bola 2023. Kita kembali lagi ke SEA Games atau ke final SEA Games setelah kita terakhir kali bermain di final SEA Games pada tahun 2019, dan saat itu pun kita dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0, dan saat itu pun di pertandingan sebelumnya Indonesia lewat pemain dari Evan Dimas pun menjadi korban dari keganasan pemain Vietnam yaitu Van der Ho, sehingga harus keluar lapangan pertandingan di penyisian grup, dan di pertandingan final Evan Dimas tidak mampu bermain sehingga Indonesia kalah 3-0. Inilah pembalasan yang setimpal untuk bisa membalas dendam Indonesia dari kekalahan dari Vietnam sebelumnya. Kita kalah terakhir kali ya tentu saja di final SEA Games di tahun 2019. Dan pemirsa, dengan selesainya pertandingan yang dimenangkan Indonesia 3-2 ini lewat gol yang diciptakan oleh Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan juga Muhammad Taufani, berakhir sudah kebersamaan kita untuk menyaksikan langsung pertandingan semifinal SEA Games ke-32 langsung dari Stadion Nasional Olimpik, yaitu Indonesia melawan Vietnam. Dan pemirsa, saya Bung Hadi Ahai, Bung Doni Munaf, dan juga Bung Tio Nugroho mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam olahraga.